Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan debat dengan anggota, dengan saya sendiri Muhammad Rizky Norianto dengan NIM 41182274. Kemudian ada Nevin, kemudian Nevin Trian Adi Putra, kemudian ada Farizal Putra, Adi Irawan, Brian Fidianjaya, dan Fadila Dwi Kurniawan. Nah, di sini kami akan mengangkat tentang grafologi dengan topik apakah tulisan tangan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, di sini sebelum memulai debat, di sini saya akan memperkenalkan buku-buku yang ada di sini. Saya di sini sebagai moderator, kemudian Brian dan Nevin menjadi bagian pro, kemudian Fahrizal dan Adi sebagai kontra, dan Fadila Dwi Kurniawan sebagai pihak netral. Di sini berdasarkan topik tersebut, saya akan melemparkan topik ini terlebih dahulu ke kubu pro, yaitu kubu Brian dan Nevin. Di sini tanggapannya untuk topik ini bagaimana ya? Silakan untuk kubu pro. Oke, sebelumnya dari saya kubu pro, saya Brian Fidianjaya dengan menanggapi grafologi tentang tulisan tangan itu menentukan kepribadian seseorang. Jadi dalam suatu artikel yang saya baca itu, dalam tulisan tangan yang dapat memahami kepribadian manusia itu ketika tulisan tangan seseorang itu cenderung besar, maka kepribadian orang itu memiliki rasa yang ingin dimengerti dan dapat diperhatikan. Dan sebaliknya, jika ukuran tangan tulisan itu cenderung kecil, maka orang tersebut itu memiliki kepribadian yang fokus dan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Dan selain itu juga kepribadian orang yang memiliki tulisan kecil itu juga termasuk orang yang memiliki rasa introvertnya tinggi. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari pihak kontra, yaitu Fahrizal dan Andi Bilawan, tentang statement yang dikeluarkan oleh Mas Brian. Ya, baik. Sebelumnya saya Adi Irawan dari kubu kontra. Tadi disampaikan oleh Mas Brian bahwa ukuran tulisan seseorang bisa menunjukkan kepribadian dari orang tersebut. Tapi menurut saya enggak terlalu. Maksudnya dalam artian tulisan seseorang itu bisa berubah dalam kurun waktu tertentu. Misal, sekarang kondisi fit, kondisi sehat. Tulisan seseorang biasanya lebih cenderung rapi, tertata, ukurannya seragam. Tapi ketika menulis dalam jangka waktu yang lama, misalkan 1 jam, 2 jam, cenderung tulisannya akan berubah. Entah tulisan itu akan mengecil atau jadi tidak rapi, atau mungkin tulisannya istilahnya enggak stabil lah daripada kita mengetik di komputer gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ukuran tulisan seseorang menunjukkan kepribadian, saya kurang setuju seperti itu. Ya, itu tanggapan dari Adi, yaitu dengan bahwa tulisan itu tidak dapat hanya diukur dari besar kecilnya itu. Terdapat faktor lain. Jadi untuk yang tanggapan dari Adi itu seperti itu. Mungkin dari kubu pro ada tanggapan lain. Ya, saya ingin menanggapi mengenai pernyataan Adi tadi. Ya, memang benar bahwa tulisan itu bisa berbeda-beda ya setiap kali nulis, tergantung situasi dan kondisi. Oleh karena itu di grafologi itu kadang tidak hanya mengukur kepribadian, tapi juga mengukur tingkat seperti emosi gitu. Nah, yang saya baca ini misalnya grafologi itu juga bisa mengukur tingkat emosi seperti keinginan bunuh diri atau hal lain ya, yang berhubungan dengan bukan hanya kepribadian ya, tapi berhubungan dengan
isi hati, bukan isi hati, sikap atau kondisi saat itu. Misalkan lagi emosi, misalkan orang lagi emosi gitu. Jadi penulisan itu lebih cenderung menekan gitu ke kertas. Ya, ketika orang emosi. Nah, ketika orang santai, dia cenderung tipis gitu, santai gitu. Itu kan dipengaruhi oleh emosi. Atau misalkan ketika kita sedang senang ataupun relax, itu biasanya kita nulis itu dibagus-baguskan, di italik atau apa gitu. Nah itu sih, jadi memang betul kalau tulisan itu berbeda-beda, dan grafologi itu tidak hanya mengukur kepribadian tapi juga mengukur emosi dan tingkat stres, dan seperti itu banyak hal yang bisa diukur menggunakan grafologi seperti itu. Berdasarkan tanggapan dari Nevin, grafologi itu juga dapat mengukur selain kepribadian ya juga seperti emosi dari sang penulis itu juga bisa dilihat dari tulisan tangannya itu. Nah di sini berdasarkan tanggapan dari Nevin itu mungkin ada tanggapan lain dari pihak kontra. Ya, nama saya Farizal Bastian dari kubu kontra. Jadi menurut saya grafologi ini tidak akurasi ya. Soalnya ya tergantung dari seorang itu sendiri, sama seperti zodiak. Jadi setiap zodiak itu menurut saya kurang akurasi itu. Saya pernah membaca kisah. Jadi itu ada profesor bertanya kepada murid dia. Jadi suruh nulis zodiaknya apa gitu. Kemudian dikumpulkan gitu kan. Nah kemudian si profesor ini menjawab satu-satu si tulisan itu, dan si profesor ini menjawab sama semua. Misalkan menjawab suka menabung misalkan gitu ya, jawab semua gitu. Nah kemudian dibagikan semua ke murid-muridnya, dan si murid-muridnya ini merasa ya itu saya itu benar, saya itu suka menabung gitu. Nah kemudian si profesor ini mengasih tahu kalau semua jawaban itu sama semua. Jadi ya semua itu tergantung dari orangnya, perspektif dari orangnya sendiri, begitu menurut saya. Jadi grafologi ya menurut saya tidak akurasi begitu. Jadi saya cukup. Ya berdasarkan dari Jal itu bahwa grafologi itu tidak akurat atau kurang akurat karena dianalogikan juga dibandingkan dengan zodiak, jadi karena hasilnya juga ya kurang akurat gitu. Nah, sekedar dari tanggapan Jal tersebut, apakah dari pihak pro ada tanggapan lain? Mungkin dari pihak netral dulu. Mungkin dari pihak netral, dari Mas Fadil ada tanggapan? Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil diskusi dari pihak pro dan juga pihak kontra, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya grafologi itu tidak sepenuhnya benar dalam menentukan kepribadian dan watak seseorang. Berdasarkan yang saya baca dari Kartono dan Gulo, grafologi didefinisikan sebagai usaha untuk menilai kepribadian dan watak melalui tulisan tangan dengan cara menganalisis sifat-sifat dari tulisan tangan, di mana tujuan dari analisis ini tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor tertentu seperti kesehatan yang dapat juga mempengaruhi tulisan tersebut, sehingga grafologi tidak sepenuhnya benar apabila dijadikan acuan untuk menentukan kepribadian dan juga watak terhadap seseorang. Seperti itu. Ya, dapat ditarik kesimpulan dari pihak netral bahwa grafologi itu tidak bisa hanya dijadikan satu acuan untuk menilai perilaku seorang. Ada acuan-acuan lain yang harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menentukan kepribadian seseorang. Jadi tidak bisa hanya lewat
tulisan tangan saja atau grafologi itu. Selanjutnya di sini kan ada kasus tentang HRD yang menerima karyanya itu menggunakan grafologi ini. Nah, itu apakah dengan grafologi ini apakah benar dapat mencerminkan perilaku karyawan? Apakah karyawan tersebut cocok dengan perusahaan tersebut jika hanya dinilai dari grafologinya itu? Nah, di sini mungkin ada tanggapan dari pihak pro terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya ya. Pada perusahaan dalam merekrut karyawan baru itu menggunakan grafologi itu menurut saya juga termasuk metode yang benar, karena si pihak HRD dalam menyeleksi dan menilai suatu karyawan baru yang akan mendaftar pada perusahaan tersebut itu ilmu grafologi juga sangat diperlukan, karena dengan menggunakan ilmu grafologi pihak HRD juga bisa menilai pada karyawan baru yang akan melamar itu terdapat kepribadian yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu ilmu grafologi ini juga sangat pantas dalam merekrut karyawan baru yang akan melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Jadi dari tanggapan saya seperti itu. Terima kasih. Berdasar dari tanggapan dari pihak pro dari Brian bahwa grafologi itu emang diperlukan untuk menyeleksi para karyawan. Jadi selanjutnya mungkin ada tanggapan dari pihak kontra tentang ini. Ya, saya ingin menanggapi dari Mas Brian. Menurut saya untuk grafologi untuk perusahaan itu sangat tidak adil ya bagi ini perusahaan bagi calon karyawan itu, karena menurut saya ya contohnya saya ada teman saya tulisannya bagus tapi ya kepribadiannya tuh malas, sebagai yang negatif begitu. Menurut saya kurang adil untuk dimasukkan ke perusahaan dalam ilmu grafologi seperti ini. Jadi saya cukup. Ya, dari pihak tanggapan kontra dari Rizal bahwa tidak bisa hanya menerima karyawan itu hanya menggunakan grafologi ya, karena berdasarkan kasus yang dari temannya Mas Rizal itu bahwa perilaku seseorang itu tidak dapat dinilai hanya dari tulisannya saja. Gitu. Dan kemudian apakah ada tanggapan dari pihak yang pro? Saya ingin menanggapi. Jadi untuk grafologi di bidang rekrutmen pegawai itu biasanya sepemahaman saya ya, itu digunakan untuk mengetahui karakter, lebih ke psikologi sebenarnya. Karena contoh nih, misalkan tadi kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Brian ya, kalau tulisan kecil itu kan lebih ke introvert, tulisan besar lebih ke ekstrovert. Nah, seperti itu, lebih ke kepribadian umum gitu. Untuk melengkapi tes psikologinya gitu. Kan biasanya ada tes psikologi. Nah, itu tulisan itu untuk melengkapi tes psikologi itu. Nah, kalau saya sendiri pernah ada pengalaman mengenai untuk rekrutmen itu kan di bidang IT. Nah, di bidang IT kan harusnya soft file gitu, soft file atau bisa diketik atau apa gitu. Untuk formulir itu kan bisa diketik sebenarnya. Nah, tapi HRD ini minta tulis tangan gitu. Nah, saya awalnya nggak tahu kan kenapa gitu kok tulis tangan. Ternyata setelah saya cari tahu, saya baca-baca di internet itu, ya itu tadi, untuk mengetahui psikologi dan lain-lain untuk melengkapi tes psikologi yang akan dilaksanakan selanjutnya gitu. Memang secara akurasi memang tidak terlalu tidak terlalu hanya sebagai pelengkap aja sih kalau menurut saya. Ya. Ya, itu tanggapan dari Nevin bahwa grafologi ini juga dalam penerimaan karyawan baru ini juga diperlukan karena selain kepribadian juga dilihat juga dari psikologi sang pelamar itu.
Dan ya kesimpulannya bahwa grafologi itu ya memang diperlukan gitu. Dan mungkin selanjutnya untuk pihak kontra mungkin ada tanggapan. Ya, seperti yang disampaikan Mas Nevin bahwa saya setuju yang bagian bahwa tidak bisa dijadikan bisa dikatakan alasan utama untuk proses rekrutmen karyawan seperti itu. Karena memang seperti yang rekan saya sebelumnya katakan bahwa jenis tulisan itu kan banyak dan beda gitu. Tiap orang tulisannya beda. Apakah bisa menunjukkan karakter? Mungkin iya, tapi enggak yang pasti benar gitu. Dalam artian contohnya saya sendiri misalkan ada suatu momen bahwa tulisan saya rapih gitu. Tapi ada suatu momen ketika tulisan saya tuh bisa dibilang acak gitu loh. Ngawur gitu lah istilahnya. Jadi kalau bisa dibilang saya tipe orang yang lagi tulisannya rapi gitu. Oh berarti orangnya telaten ini. Saya nggak setuju karena memang dalam suatu momen ketika kondisi tulisannya lagi kacau, berarti kan bisa istilahnya kalau dalam kedokteran didiagnosis kalau saya tidak rapih gitu kan. Kalau waktu tulisannya lagi nggak rapi. Jadi kalau misalkan untuk proses rekrutmen karyawan mungkin bisa pakai grafologi, tapi harus didampingi sama istilahnya tes-tes yang lain gitu. Kalau misalkan memang untuk mencari kepribadian orang yang memang benar-benar sesuai dengan posisi yang diinginkan, mungkin bisa dengan tes psikologi yang lain gitu, seperti kayak Pauli, Warteg, atau analogi, menggambar dan sebagainya, kayak gitu sih. Ya berdasar dari jawaban Andi tadi bahwa penerimaan DRD itu tidak bisa hanya menggunakan grafologi saja, harus didampingi dengan tes-tes psikologi yang lain karena hasilnya itu belum tentu akurat jika hanya menggunakan grafologi. Itu. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lain Ya, dari pihak pro. Ya, saya kurang lebih sama ya kayak Andi tadi memang, tapi saya tambahkan sedikit, memang kalau di grafologi itu yang saya baca itu yang dijadikan tes itu harus khusus memang, jadi kayak harus tulisan yang benar-benar lagi kondisi baik-baik saja gitu, nggak boleh kayak emosi atau apa, kecuali memang ingin dites ini ya, emosional dan tingkat stresnya itu bisa. Tapi kalau ingin dites kepribadian itu kan harus benar-benar tulisan yang dalam kondisi yang terbaik gitu agar bisa diketahui. Ya memang ini sih memang agak-agak gitu sih. Untuk mengenai tingkat akurasinya memang ya seperti itu. Ya, mungkin bisa ini ya. Boleh menambahin nggak? Ya silahkan Brian untuk menambahkan. Memang dalam hal rekrutmen karyawan itu tidak sepenuhnya menggunakan ilmu grafologi. Sepertinya kita melamar dalam hal perusahaan IT, kebanyakan memang dalam proses pelamarannya itu menggunakan pakai file, soft file gitu. Pengirimannya juga file. Akan tetapi juga di sisi lain pada rekrutmen mungkin yang seperti tes BUMN ataupun pegawai negeri sipil itu juga menggunakan ilmu grafologi seperti kayak tes menggambar dan mungkin tes mengenai penulisan yang disediakan oleh HRD setempat. Jadi memang ilmu grafologi cocok, tetapi tidak semua perusahaan menggunakan ilmu grafologi juga. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Berdasarkan statement dari Nevin dan Brian bahwa ya kesimpulannya bahwa ya grafologi itu ya diperlukan, dan jika menggunakan tes grafologi itu harus dalam kondisi tertentu di mana sang pelamar itu juga harus dalam keadaan terbaiknya, tidak stres ataupun tidak sedih. Dan kemudian untuk
Dan selanjutnya untuk penerimaan itu juga seperti PNS atau BUMN itu juga menggunakan grafologi. Ya karena sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang tersebut dan ingin ditempatkan di mana seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari pihak kontra. Ya, saya ingin menanggapi ya. Jadi ya menurut saya perusahaan itu tidak cocok untuk digunakan grafologi ya. Menurut saya itu cocoknya itu menggunakan seperti tes kepribadian atau psikolog gitu. Jadi ada pertanyaan tertentu yang menyangkut ke kepribadian seseorang gitu. Jadi menurut saya grafologi ini tidak cocok bagi perusahaan. Dari Rizal tadi bahwa grafologi itu tidak cocok buat di perusahaan. Ya, selanjutnya mungkin ada tambahan lain sebelum masuk ke pihak netral. Mungkin dari pihak pro atau kontra. Ya, tambahan sedikit yang memang setuju sih saya sama Rizal memang. Ya itu tadi memang kalau menurut saya memang sebagai pelengkap aja sih, sebagai pelengkap untuk melengkapi hasil tes psikologi itu yang utama gitu. Tes psikologi kan katanya Brian tadi kan tes bisa banyak online sekarang kan, tes psikologi karakter dan lain-lain. Grafologi itu menurut saya hanya digunakan sebagai pelengkap, itu aja sih. Ya, jadi grafologi itu kesimpulannya grafologi itu hanya dari pihak pro tadi bahwa grafologi itu hanya untuk pelengkap saja. Kemudian untuk dari pihak netral, bagaimana tanggapannya tentang topik ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi atau dasar dari grafologi itu sendiri. Grafologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti graf, yaitu menulis, dan logos berarti ilmu. Sehingga grafologi berarti ilmu menulis tangan. Kemudian pada tahun 1872 ada seorang peneliti yaitu Abe Mikon yang menjabat sebagai seorang kepala sekolah di Paris. Itu mulai mempublikasikan penelitiannya tentang ilmu grafologi. Kemudian ada lagi menurut Webster, grafologi adalah seni atau ilmu yang menarik kesimpulan mengenai karakter kepribadian, watak atau sikap dari tulisan seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut dan disesuaikan dari atau elaborasi dari hasil diskusi dari teman-teman juga, maka dapat ditarik ke sebuah kesimpulan grafologi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang utama untuk menentukan kepribadian seseorang. Grafologi hanya dapat dijadikan sebagai aspek penunjang untuk menentukan sebuah kepribadian seseorang. Karena pada dasarnya itu sendiri, grafologi itu tidak sepenuhnya dapat menentukan kepribadian seseorang. Contohnya ketika kita melakukan pendaftaran pada saat rekrutmen, ada beberapa instansi atau proses rekrutmen yang memerlukan ilmu grafologi seperti tes CPNS dan abdi negara. Seperti yang sudah saya alami saat melakukan sebuah pendaftaran, itu diperlukan menulis lamaran kerja sebanyak 10 lembar. Itu 10 lembar dan juga 10 rangkap. Itu untuk menulis lamaran kerja saja. Itu diartikan untuk menentukan kegigihan seseorang pelamar untuk dijadikan untuk menentukan kegigihan seorang pelamar, seperti itu. Ya, berdasarkan tanggapan dari pihak netral, dari Fadil, bahwa ya
grafologi itu tidak bisa dijadikan acuan utama sebagai salah satu untuk penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan. Nah, itu untuk selanjutnya adalah penutupan. Di sini debat ini akan segera saya tutup, dan juga selanjutnya terima kasih telah hadir di sini teman-teman untuk melaksanakan debat, dan juga terima kasih buat para penonton yang telah menyaksikan debat ini. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.